Paulus tidak mengizinkan dirinya dikuasai oleh kepahitan, kegeraman, kemarahan, serta perasaan negatif lainnya. Semuanya telah ia kubur. Paulus memberikan sebuah bukti bahwa ia tumbuh sebagai orang Kristen. Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Rangkaian pembelajaran kita kali ini masuk kepada pembahasan surat-surat penggembalaan. Kali ini kita akan belajar pada surat Paulus yang kedua kepada Timotius, yaitu pada pasal yang keempat. Ini merupakan pasal yang memberikan nasihat mengenai ketenangan dan kejujuran dalam hidup orang Kristen. Pak Yohanes akan memberikan sebuah tema, yaitu waktu begitu cepat berlalu. Saudara, terkadang kita tidak bisa melihat hal-hal seperti ini. Namun, hidup itu sangat singkat dan cepat. Bagaimana Anda telah menjelajahi kehidupan Anda? Apakah pernah berpikir mengenai masa depan Anda? Apakah yakin mengenai apa yang Anda inginkan dalam hidup ini? Tetaplah untuk bersama dengan kami, dan kita akan melihat apa yang merupakan pilihan terbaik. Saudara, kita telah banyak berbicara mengenai Rasul Paulus, dan sekarang sampailah kita dalam bagian akhir, yaitu pasal terakhir dari kitab 2 Timotius. Ini merupakan pasal yang sangat berkaitan dengan Paulus itu sendiri. Dan inilah waktu di mana Paulus sendiri mulai mengucapkan selamat tinggal, karena pada akhirnya waktu begitu cepat berlalu. Secara praktis, Paulus sekarang ada dalam akhir masa pelayanannya di dunia ini, dan ia sekarang berbicara mengenai pentingnya memerangi apa yang salah dan menghargai doktrin yang benar. Jadi ia mulai dari ayat yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Paulus memberikan instruksi serta arahan kepada Timotius yang adalah seorang pemimpin gereja. Dan Paulus juga mempertimbangkan setiap waktu yang begitu cepat berlalu dan berkata, perhatikanlah ya, sebentar lagi penghakiman akan terjadi, baik bagi orang yang mati dan orang yang hidup. Kerajaan Allah sebentar lagi datang. Mungkin tidak seperti itu yang kita lihat. Namun waktu begitu cepat berlalu dan saatnya akan tiba. Waktu begitu cepat berlalu dan kerajaan Allah akan datang. Jadi apa yang perlu kita lakukan, saudara? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara, penting sekali bagi kita untuk memberitakan, memproklamasikan, dan mewartakan firman Tuhan, karena waktu begitu cepat berlalu. Dan hal ini haruslah dilakukan sebelum kesudahannya itu datang. Mengapa, saudara? Karena apa yang tertulis di ayat 3 mengatakan, karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudara, luar biasa. Jika kita memperhatikan mekanisme dari aspek spiritual dan psikologis dari orang-orang yang memalingkan diri mereka dari Allah dan menolak kebenaran sepenuhnya. Oleh karena dosa-dosa mereka, karena sikap dan tindakan mereka yang tidak benar, beberapa orang akhirnya menutup telinga, menolak pesan ilahi tanpa memperhatikan hal-hal tersebut atau menganalisanya terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah, penting sekali bagi kita mengamati, saudara, apa yang Paulus katakan di sini. Kita bisa melihat sebagai contoh keadaan yang ada di sebagian besar dunia ini yang berpaling dari Injil.
Menarik sekali, saudara ya. Bagaimana sering sekali ya, banyak orang percaya pada hal-hal yang tidak masuk akal sama sekali. Ini suatu saat saya ketemu dengan teman saya, ini dia bilang, dia beli burung gitu. Kemudian dia bilang, wah ini burung ini akan membawa keberuntungan gitu ya. Ya nggak apa-apa, dia percaya begitu nggak apa-apa. Tapi coba bayangkan, dengan akal sehat kita, apakah benar burung itu akan membawa keberuntungan? Sementara kita tahu ya di pasar banyak sekali orang yang menjual burung. Dan mereka juga tidak beruntung ya, mereka langsung tidak menjadi kaya raya. Tidak ya, kecuali memang kita ada burung yang bagus kemudian dijual dapat uang, ya itu bawa keberuntungan. Tapi maksudnya burung itu kalau dipelihara maka saya akan rezekinya bagus lancar. Nah itu yang dimaksud ya. Jadi ada banyak sekali orang yang mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Tetapi pada saat yang bersamaan mereka berkata bahwa Alkitab tidak bisa kita percaya karena tidak bisa dijelaskan dengan akal atau ilmu pengetahuan. Jadi burung itu dia percaya tidak masuk akal. Tapi kalau Alkitab dia bilang nggak masuk akal dan tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Nah Allah memberikan teguran kepada mereka karena memang waktunya cepat berlalu. Dan orang-orang yang tidak memahami realita ini sedang menyimpang dari arahan Allah yang disampaikan melalui firman-Nya. Jadi bersamaan dengan ini Paulus berkata kepada Timotius, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jangan biarkan diri kita digoncangkan oleh hal-hal yang aneh dan rancu seperti ini yang terjadi di masyarakat di mana kita tinggal. Kita perlu untuk berusaha memiliki sebuah sikap yang seimbang dan peka. Kita perlu memahami bahwa kekristenan itu selalu identik dengan penderitaan. Ya, pasti mengalami kesulitan. Kita perlu memberitakan kabar baik tentang Injil dan hidup sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan bagi kita. Ya, mari kita lanjutkan ya. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Saudara, Paulus sudah dekat dengan saat di mana ia akan meninggalkan dunia ini dan hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan sorga. Jadi kita harus memperhatikan bagaimana kita hidup saat ini. Karena banyak orang yang hidup dengan berpikir bahwa mereka tidak akan pernah mati. Bahkan beberapa orang Kristen hidup tanpa berpikir, dengan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi kita perlu memperhatikan hal ini saudara, karena waktu begitu cepat berlalu. Allah adalah satu-satunya harta yang kita miliki. Dan kita perlu memberikan kehidupan kita kepadanya sebagai sebuah persembahan yang kudus. Jadi sekarang Paulus menyebutkan bagaimanakah kehidupan yang telah ia jalani. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Nah, tentu ini merupakan sesuatu yang indah saudara. Kesaksian yang luar biasa. Sebagai seorang pejuang yang telah sampai pada akhir perjuangannya. Sebagai seorang pelari yang sudah hampir sampai di garis finish, ia berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Dengan kata lain, saudara, di penghujung hidup orang Kristen, ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus sangat tenang ya, dan menguasai dirinya karena ia tahu kemana ia akan pergi, karena waktu telah cepat berlalu dan saatnya hampir tiba. Tetapi bukan hanya kepada aku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dan dalam akhir yang penuh kemenangan ini, yaitu dalam kehidupan Paulus, ia akan memberikan beberapa perkataan penutup. Luar biasa, saudara. Jika kita berpikir mengenai doktrin yang benar dan eksistensinya dan kehidupannya sendiri, dan tanggung jawabnya di hadapan Allah tentang hidup yang ia jalani. Setelah eksistensi yang dimahkotai dengan sebuah pelayanan yang sedemikian luar biasa, kini Paulus memberikan nada yang sangat personal atau pribadi. Tentu ini merupakan sesuatu yang khusus dan indah. Bagaimana Alkitab memberikan sebuah teologi yang begitu dalam dan pada saat yang bersamaan begitu personal dan menyatukan setiap individu secara langsung. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Dengan kata lain, Paulus berkata, Timotius sahabatku, aku sangat merindukanmu.
Di sini kita melihat bagaimana Allah sangat menghargai perasaan manusia yang Ia ciptakan. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Nah, Paulus mulai menyatakan sisi pribadinya, meskipun ia menderita sendiri dan semua orang sepertinya melupakan dia. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Saudara, menarik sekali jika kita memperhatikan nada Paulus yang sangat personal ketika ia menyebutkan nama-nama dari setiap orang yang ia sebutkan yang telah bersama-sama dengan dia. Sayangnya saudara, salah satu dari mereka akhirnya berpaling dari Injil dan mengambil keputusan untuk hidup sesuai dengan peraturan atau cara hidup di dunia ini. Yang lain ada yang pergi ke Galatia, yang lain ke Dalmatia, dan Lukas sajalah yang bersama-sama dengan dia sebagai teman yang setia yang menemani perjalanan hidupnya. Dan Markus, masih ingat Markus? Orang yang membuat masalah dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Namun sekarang Paulus berkata, bawalah Markus kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Kini ia berkata, bawakanlah jubahku. Ya, jubah adalah kain biasa yang dikenakan untuk melindungi kita dari dingin. Dan Paulus pada saat ini sudah menjadi tua, mengalami kesulitan. Jadi ia meminta jubahnya dan yang paling penting, ia meminta perkamennya. Dalam hal ini saudara, mungkin ini merupakan salinan dari perjanjian lama yang merupakan bahan bacaannya. Sekarang Paulus berkata, pada waktu pembelaanku yang pertama tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara, Paulus berbicara mengenai masa-masa sulit dan penderitaannya pada akhir kehidupannya. Ia menghadapi banyak sekali masalah. Dianiaya sebagai orang Kristen pada masa Kekaisaran Romawi. Kemudian ia menutup surat ini dengan berkata, salam kepada Priska dan Aquila dan kepada keluarga Onesiphorus. Sekali lagi kita mendapati nama-nama dari orang-orang yang dikenal Paulus yang memberikan sebuah kesan yang dalam, personal, serta sisi pengembalaannya. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes, dan Linus dan Claudia, dan dari semua saudara. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sekarang ada pada akhir kehidupannya. Namun ia memberikan kepada kita sebuah pelajaran yang penting. Ia menyatakan kepada kita bagaimana kita memiliki sebuah hati nurani yang bersih sebagai orang yang hidup melayani Allah. Ia menunjukkan kepada kita tentang kebenaran yang tidak lama lagi Kristus akan segera datang kembali. Jadi kita perlu memberitakan Injil, dan Paulus memakai nada yang sangat pribadi, sangat mengasihi, dan sangat objektif dalam berbicara mengenai hubungannya dengan saudara seiman yang sejati. Inilah saat perpisahan dengan seseorang yang hebat di mata Allah, yang telah memberikan dedikasi hidup yang sepenuhnya kepada Kristus. Kita perlu belajar dari pelajaran yang kita dapat dari Rasul Paulus ini, karena waktu begitu cepat berlalu. Dan mungkin Anda juga tidak memperhatikan. Sejak acara ini dimulai waktu begitu cepat berlalu. Dan ini terjadi dalam kehidupan kita, saudaraku. Jadi kita perlu hidup dalam sebuah kebijaksanaan, dalam dedikasi, akal sehat, dan kebenaran. Karena apa? Karena waktu begitu cepat berlalu. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 2 Timotius pasal yang keempat yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes
dengan topik "Waktu begitu cepat berlalu". Dan kita sampai kepada tanya jawab. Pak Yones, apakah benar jika kita mengajarkan Injil setiap saat? Karena firman Tuhan berkata, "Beritakanlah Injil, baik tepat atau tidak tepat waktunya." Karena jika waktunya tidak tepat, pasti hasilnya juga tidak baik. Bagaimana Pak Yones? Iya Pak Oti, mari kita mencoba untuk melihat ya apa yang terjadi di sini. Beberapa orang mencoba untuk memahami bagian ini dan terkadang mereka memberikan pendapat yang salah dengan berpendapat bahwa memberitakan Injil tepat atau tidak tepat waktunya berarti kita perlu memberitakan Injil di semua tempat dan di segala tempat terlepas apapun yang terjadi. Maka yang terjadi mereka membangunkan orang jam 2 pagi dan mulai memberitakan Injil Yesus Kristus kepada orang tersebut. Dan ini semua dikarenakan oleh pemahaman yang salah mengenai ayat ini. Bukan begitu ya? Ya. Maksudnya adalah bahwa setiap orang Kristen harus siap dengan firman Tuhan dalam segala keadaan. Kita perlu memahami hal ini dengan tepat supaya kita akhirnya tidak menjadi salah. Dan kita perlu untuk bersiap sedia memberitakan Injil Yesus Kristus kapanpun. Dan dalam keadaan bagaimanapun, inilah yang dimaksudkan dalam bagian ini. Berikut Pak Yones, ada yang menarik perhatian dalam bagian ini. Mengapa ada orang-orang yang menolak firman ilahi dan mereka malahan percaya kepada mitos-mitos serta dongeng-dongeng? Sesuatu yang sebenarnya cukup aneh Pak Yones. Iya Pak Oti, ini merupakan sesuatu yang terjadi pada masa sekarang dan masalahnya adalah kita akan menemukan orang-orang yang hari-hari ini menggunakan alasan-alasan bahwa iman Kristen itu tidaklah cukup rasional untuk dipercayai. Jadi bagaimana kita percaya akan Trinitas? Bahwa Allah itu 3 dan 1 pada saat yang bersamaan. Dan bagaimana ia itu 100% Allah dan 100% manusia. Ya, ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi kita memahaminya. Namun ada hal yang mengejutkan kita, yaitu bahwa masyarakat kita yang menolak kekristenan karena kekristenan tidak cukup rasional. Mereka ini sebenarnya percaya pada hal-hal yang sebenarnya sangat mungkin juga tidak masuk akal begitu ya. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berpaling kepada perdukunan atau sejenisnya, kembali lagi pada praktek-praktek kuno ya, yang berkaitan dengan kepercayaan dan mitos yang sebenarnya nggak masuk akal. Dan hal-hal ini sama dengan apa yang terjadi pada zaman Paulus. Orang-orang percaya kepada mitos-mitos, dongeng-dongeng, cerita isapan jempol yang dicampur adukan dengan kekristenan. Dan sistem kepercayaan seperti ini sangatlah jauh dari kebenaran. Inilah mengapa kita perlu sekali untuk menggunakan akal sehat kita. Mari kita perhatikan Pak Yones pada ayat yang ke-8 dari pasal yang ke-4 dari kitab 2 Timotius ini, yang berbicara mengenai mahkota kebenaran. Mahkota apakah yang diterima oleh Paulus? Ini ia sudah tua, dan apakah sekarang ia akan menerima mahkota ini? Ya Pak Oti, memang ini merupakan sesuatu yang mungkin agak aneh ya. Namun ini merupakan sebuah kata kiasan. Mahkota kebenaran merupakan sebuah referensi dari akhir sebuah karir. Sama halnya dengan seorang pelari yang dalam dunia kuno, dalam tradisi Yunani menerima mahkota yang terbuat dari daun salam. Ya. Ketika mereka memenangkan pertandingan, dan dalam hal ini ada mahkota kebenaran yang dihadiahkan untuk Paulus ketika ia mengakhiri pertandingannya. Jadi sekarang apa yang kita perlu bahas di sini adalah apa arti dari mahkota kebenaran ini. Ada yang berkata, oh pasti hadiah. Mahkota yang berkaitan dengan hidup yang dijalani dengan sebuah kebenaran, atau mungkin ini adalah sebuah mahkota yang diberikan oleh Dia yang merupakan Tuhan atas kebenaran karena Dia adalah Allah yang benar. Dan sepertinya ya ini merupakan sebuah referensi dari karir keselamatan. Karena keselamatan itu sendiri adalah sebuah proses. Dimulai sejak kita menerima pengampunan dan berkelanjutan setelah itu. Jadi Paulus sedang berbicara mengenai akhir dari karir kehidupan kekristenannya di bumi
dan ia akan menerima hasil dari kehidupannya yang mencakup dedikasinya, namun juga kebenaran yang dilakukan olehnya melalui iman dalam Yesus Kristus. Pak Yones, ketika kita membaca surat yang semacam ini yang ditulis oleh Rasul Paulus, dalam bagian akhir, kita melihat bahwa tim Paulus sebenarnya cukup besar. Banyak nama-nama yang asing yang muncul di sini. Dan ada juga nama Markus. Mengapa Paulus sekarang mengubah sikapnya terhadap Markus, Pak Yones? Apa yang terjadi di antara mereka? Ya, ini merupakan sesuatu yang menarik, Pak Oti. Kita perlu mengingat apa yang terjadi dalam perjalanan misi Paulus yang pertama. Ia pergi bersama-sama dengan Barnabas ke Pulau Siprus dan kemudian pergi ke Asia Kecil. Mereka membawa Markus bersama-sama dengan mereka, namun Markus memisahkan diri. Ia meninggalkan mereka dalam perjalanan tersebut. Seharusnya Markus menjadi pembantu atau penolong dalam pelayanan tersebut. Namun sepertinya ia takut masuk ke sebuah daerah yang penuh dengan orang non-Yahudi. Ada orang lain yang percaya bahwa ia sebenarnya takut dengan penyakit yang ada di sana. Jadi kita bisa melihat di sini ya bahwa Paulus merupakan orang yang luar biasa. Bisa saja ia berkata kepada Markus, Markus sudah menjilat ludahnya sendiri. Dan jika ada orang yang melakukan hal tersebut kepadaku, maka tidak ada lagi jalan kembali. Oh tidak, ya. Kita perhatikan di sini justru melihat sesuatu yang terbalik. Ia memikirkannya, ia merenungkannya dan berkata, Markus adalah orang yang penting bagi aku. Paulus tidak mengizinkan dirinya dikuasai oleh kepahitan, kemarahan, ya, serta kegeraman dan juga perasaan negatif lainnya. Semuanya itu telah ia kubur. Paulus memberikan sebuah bukti bagaimana ia tumbuh sebagai orang Kristen dan kini ia berkata, Markus adalah orang baik. Bawalah ia ke sini. Kami akan ngopi bersama ya karena ada hal-hal yang perlu kami bicarakan karena pelayanannya sangat penting bagiku. Berikutnya Pak Yones, pembelaan yang disebutkan dalam ayat yang ke-16 sepertinya agak aneh, Pak. Di sini Paulus mengatakan bahwa tidak ada orang yang mendukungnya. Tidak ada orang yang memberikan support. Tidak ada orang yang muncul untuk memberikan penguatan kepada dia. Atau hal semacam itu. Mengapa hal ini bisa terjadi, Pak Yones? Ya, Pak Oti, kita perlu memperhatikan di sini dan melihat apa yang terjadi. Paulus dijatuhi hukuman di sini ya. Ia diadili dalam pengadilan Romawi. Jadi ia ke pengadilan untuk membela dirinya sebagai warga Romawi. Dan apa yang terjadi dalam masa penganiayaan orang Kristen di Roma, ya, tidak ada orang yang muncul untuk memberikan dukungan kepada Paulus. Mungkin pada waktu itu mereka takut untuk memberikan kesaksian karena hal ini akan mempersulit keadaan mereka sendiri yang akhirnya akan memasukkan mereka ke penjara juga. Jadi ketika Paulus menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang memberikan dukungan kepadanya, hal ini menyatakan kepada kita tentang konteks yuridis dan sejarah dari zaman itu. Benar sekali Pak Yones. Di akhir pasal ini Paulus menyebutkan bahwa ia terbebas dari mulut singa. Apa arti dari perkataan ini? Dan kita tahu bahwa ini pasti bukanlah perkataan yang baik yang ia sampaikan. Ya Pak Oti, mulut singa yang disebutkan di sini mungkin adalah singa benar-benar ya, singa beneran begitu ya. Secara literal ini merupakan kucing berbulu yang terkenal itu yang ganas dan berbahaya. Karena ini sangatlah umum khususnya dalam masa itu yaitu bagi orang Kristen untuk diberikan makan singa. Namun karena Paulus adalah orang Roma, oleh karena situasi spesifik ini ia dibebaskan dari mulut singa. Dan ini juga mungkin dibicarakan oleh Paulus di sini. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa ini merupakan referensi akan iblis. Namun yang paling mungkin adalah bahwa dalam konteks Roma pada waktu itu Paulus sedang berbicara mengenai singa secara nyata. Jadi sekarang ketika Paulus berkata bahwa Allah akan menyelamatkan dia dari setiap usaha yang jahat dan akan membawa dia masuk ke dalam kerajaannya, ini merupakan referensi dari kematian. Paulus tidak akan menjadi martir dengan cara diberikan makan kepada singa. Namun pada saat yang bersamaan ia berkata, aku pergi dari dunia ini dan menuju kepada kekekalan. Pembebasan yang luar biasa
yang merupakan sebuah pelajaran yang sangat berharga yang perlu kita pelajari, yaitu kepergian Paulus. Pembebasan terjadi ketika ia meninggalkan tubuh ini dan hidup selamanya di dalam kerajaan Allah. Baik Pak Yones, terima kasih banyak untuk semua yang sudah disampaikan kepada kita kali ini. Saatnya kita untuk melihat kesimpulan dari pembelajaran yang kita dapatkan pada bagian ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah menyelesaikan pembelajaran kita dalam surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah waktu begitu cepat berlalu. Ya, benar sekali bahwa waktu cepat sekali berlalu. Dan sekarang sampailah waktunya bagi Rasul Paulus meninggalkan hidupnya, meninggalkan pengadilannya, dan pengajaran terakhirnya ini menyatakan kepada kita bahwa ini adalah akhir dari karirnya, akhir dari pertandingannya. Ia telah setia dan sekarang telah tiba waktunya baginya pindah ke hadirat Allah. Dan ketika kita memperhatikan kesaksian dari Paulus yang sangat spesial ini, penting sekali kita berhenti sejenak dan mengamati kehidupan kita, saudara. Bagaimana kita telah menjalani kehidupan ini? Apakah yang kita pikirkan? Apakah kita hanya mendasarkan kehidupan kita hanya dalam kesenangan sesaat? Apakah kita hanya mendasarkan kehidupan kita berdasarkan hal-hal yang terjadi? Atau apakah Anda telah mencari hikmat? Mari kita mengingat hal ini. Penting sekali ya untuk kita pikirkan bagaimanakah kehidupan kita pada akhirnya nanti. Karena waktu begitu cepat berlalu dan kita tidak bisa melupakan hal ini, yaitu bahwa suatu hari nanti kita akan meninggalkan kehidupan kita ini dan hidup dalam kekekalan. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.